Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajmain. Selamat pagi Kak Marcel. Selamat pagi. Jadi gimana nih? Kita kali ini bakal ngebahas kenapa sih anak-anak kurang tertarik ke Al-Quran. Kenapa anak-anak kurang tertarik pada Al-Quran? Iya. Sebenarnya anak-anak itu tercipta, kita ketahui dulu konsepnya gitu ya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu tercipta dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah iman, termasuk fitrah iman kepada Allah, kepada Al-Quran. Pada dasarnya mereka punya apa, dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk iman kepada Al-Quran. Cuman tinggal kita bagaimana orang tuanya atau selaku pendidiknya, bagaimana supaya merawat fitrah tersebut agar tetap terjaga. Gitu. Nah, kemudian mengapa anak-anak sekarang sulit untuk mempelajari Al-Quran atau sulit untuk membaca Al-Quran? Bisa jadi itu karena fitrah dalam dirinya tidak terpelihara. Contoh, kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru lebih sering untuk menyuruh anak baca Quran dibandingkan memotivasi anak untuk baca Quran. Coba, sementara manusia kan punya rasa, punya keinginan, punya kebutuhan. Apalagi sekarang kan Al-Quran itu saingannya gadget, main game, main HP dan sebagainya. Benar banget itu. Nah, itu kalau misalkan kita nggak motivasi anak buat baca Quran, itu kayaknya lama-kelamaan akan kalah dengan gadget. Lama-kelamaan akan kalah dengan permainan-permainan yang lain gitu. Nah, itu yang jadi sering permasalahan. Kita lebih sering banyakan nyuruhnya baca Quran tanpa memotivasi anak untuk baca Al-Quran. Padahal banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan bahwasanya Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Bukankah dalam Quran surat As-Sod ayat 29 ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan ya kan? Liyadabbaru ayatihi, agar orang-orang Islam itu mentadaburi ayatnya. Jadi kita lebih kepada tadabur ayatnya gitu. Memotivasi anak agar ngeh bahwasanya Quran ini penuh dengan keberkahan. Lo kan nanya nanti anak-anak kan, emang berkah itu apa sih? Gitu kan? Emang berkah itu apa? Kita datang, kita kasih tahu tentang keberkahan ini seperti apa. Kita kasih tahu juga tentang pahalanya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kitab Allah Subhanahu Wa Taala, falahu bihi hasanatun, maka dia memiliki satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu diganjar, dikali lipatkan dengan 10 kali kebaikan. Nah, itu kan motivasi anak. Kita ucapkan bismillah berapa huruf, alif lam mim berapa huruf, kali satu kebaikan. Alif lam mim taruhlah. Alif lam mim itu 3 huruf kan ya? Alif lam mim 3 huruf, satu kebaikan, berarti 3 kali kebaikan. 3 kali kebaikan ini dikali 10 kebaikan, 30 kebaikan engkau akan dapatkan, 30 pahala engkau akan dapatkan. Dan terlebih lagi bagi orang-orang yang belajar baca Al-Quran, masih belum pasti dalam baca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 kali lipatnya. Yang tadi 30 dikali 2 jadi 60. Itu yang jadi masalah kita saat ini. Kadang kita lebih banyak nyuruh dengan otoritas kita sebagai orang tua, sebagai guru. Yang banyak ngomong, baca hafalin gitu kan, tanpa memotivasi anak bahwasanya Quran ini adalah penuh dengan keberkahan. Lalu keberkahan apa yang akan kita dapatkan dengan baca Al-Quran?
Jadi kan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun, maka dia mendapatkan satu hasanah. Satu hasanah. Nah, dalam Quran surat Al-Hud ayat 144 juga dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus, mengusir keburukan-keburukan, bisa mengusir dosa-dosa, bisa menghapus dosa-dosa. Jadi berkah itu hampir berdekatan kosakatanya dengan birkah. Birkah itu balong, tahu balong? Kolam ikan. Nah, itu birkah. Kata para ulama, berkah itu adalah anumu atau bertambahnya suatu kebaikan. Nah, bertambahnya suatu kebaikan pada suatu hal. Itu berkah. Maka ketika seseorang baca Quran, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hal yang berhubungan dengan Al-Quran pasti Allah berkahi. Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Salah satunya karena beliau membawa Al-Quran. Malaikat Jibril juga menjadi pemimpin para malaikat. Salah satunya karena dia menurunkan wahyu Al-Quran. Mekah Madinah itu menjadi satu tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Mekah dan Madinah itu bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya karena apa? Karena diturunkan Al-Quran di sana. Gitu. Nah, maka kita sebagai manusia yang hina ini, yang penuh dengan dosa, jika ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dilimpahi keberkahan, ingin dilimpahi kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dekatin diri dengan Al-Quran. Dekati Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Nah, gitu. Itu motivasi buat anak-anak juga, biar mereka tuh ingin dikabul doa. Salah satunya banyak baca Al-Quran. Salah satu doa yang dikabul itu kan setelah baca Al-Qurannya. Motivasi anak-anak biar bisa dekat dengan Al-Quran. Gitu. Kalau misalnya kita mau ngelatih anak kita, Om, mulai baca Quran, tapi diiming-imingin hadiah, apakah itu bagus? Iming-iming hadiah bagus juga, nggak apa-apa. Kalau anak-anak itu kan belajar Quran yuk, belajar baca Quran yuk, belajar Iqra ya. Nanti pulangnya Baba kasih uang buat jajan. Nah, gitu kan. Untuk pembiasaan nggak apa-apa, motivasi, tapi kita sambil kasih tahu juga tentang manfaat Al-Quran seperti apa. Nggak pasti harus susah-susah baca Al-Quran, nggak pasti harus susah belajar Al-Quran. Nanti kita kasih tahu juga motivasinya, manfaatnya apa. Nggak hanya sebatas. Jadi nanti akan beralih nanti dari sesuatu yang berwujud materi, kalau uang atau permen gitu ya, atau es krim atau makanan, nanti suatu saat nanti insya Allah akan berubah menjadi sesuatu yang imaterial, sifatnya pahala. Mengapa kamu baca Quran? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perlahan kita kasih tahu, kita ajak ngobrol dari hati ke hati tanpa paksaan. Capek, udah selesai dulu. Besoknya bosen, kita main dulu, baru baca Quran lagi. Itu aja motivasinya. Gitu sih. Kalau untuk anak-anak, Om, kira-kira di usia berapa kita belajarin Iqra? Belajar Iqra? Ya, di usia berapa kira-kira? Kalau anak-anak itu yang pasti bawanya happy dulu. Jangan terlalu kita otoriter, kita menekankan, wah Quran harus gini, harus hafal. Nanti dia tertekan. Ketika dia tertekan, nanti dia akan trauma. Nanti ketika dewasa nanti dia akan merasa baca Quran itu penuh dengan tekanan. Kenapa? Karena ketika belajar Quran selalu dimarahi sama ayahnya atau sama ibunya. Kesel, kok nggak bisa sih? Tenang aja, nggak apa-apa. Nggak bisa juga nggak apa-apa. Pahalanya dapat tuh. Masalah bisa atau enggak itu adalah tergantung kemampuan berpikir seseorang kan ya. Itu kan kemampuan orang-orang kan berbeda-beda. Itu mah gift dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah mau ngasih atau enggak, itu masalah bisa atau enggaknya. Tapi yang pasti dia akan mendapatkan pahala dari Allah 2 kali lipat loh itu. Nah, itu motivasi terus anak-anak kayak gitu. Jadi walaupun nggak bisa nggak apa-apa. Lagian juga mau rusuh-rusuh mau kemana? Oh, ketinggalan kereta. Enggak kan?
Cuman kita itu kalau di lingkungan gitu kan selalu orang tua lebih bangga ketika anak-anaknya sudah bisa baca Quran, sudah hafal juz 30 gitu kan, sudah hafal berapa juz, itu jadi kebanggaan. Nah masalahnya sekarang kita menuntut anak-anak kita buat kayak seperti mereka, niatnya untuk apa? Apakah biar mereka dekat dengan Allah, ataukah biar kita nggak malu sama tetangga? Karena anak kita belum bisa baca Quran, nah itu. Allah alam bisawab. Itu mungkin ya sebagai motivasi aja ini ya, kita juga sama-sama belajar belajar mendekatkan diri kepada Allah, satunya dengan baca Quran. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.